Pantai itu tidak pernah sepi, bahkan ketika tidak ada siapapun. Ombaknya bergulung pelan, terlalu teratur, seperti napas seseorang yang sedang tidur dan sedang menunggu dibangunkan. Raka baru sadar ada yang salah ketika ibu pemilik homestay menatap jaketnya terlalu lama. Hijaunya jangan dipakai ke pantai, kata perempuan itu lirih. Raka menertawakan. Cuma warna, Bu. Perempuan itu menggeleng. Tangannya gemetar saat menutup pintu. Di sini, katanya pelan, warna bukan soal selera. Malam itu, angin laut membawa bau amis bercampur bunga melati. Raka dan dua temannya, Dina dan Nisa, berjalan ke bibir pantai. Pasirnya dingin, terlalu dingin untuk daerah tropis. Di kejauhan, laut tampak lebih gelap dari langit, seolah ada batas yang tidak boleh dilewati mata manusia. Mereka duduk menghadap laut. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya garis hitam tempat air dan langit menyatu. Aneh ya, gumam Nisa. Ombaknya gak berisik. Benar, ombak datang dan pergi tanpa suara, seolah pasir menyerap bunyinya. Lalu terdengar suara perempuan lembut mendayu datang dari arah laut. Raka, Aka, nah iya, menoleh refleks. Bayu langsung menarik lengannya. Jangan lihat di permukaan air. Sesuatu bergerak. Rambut panjang hitam terurai, mengapung melawan arus. Dan di sela ombak, sesosok tubuh berdiri setengah. Gaun hijau basah melekat di kulit pucatnya. Nisa terisak. Itu manusia? Sosok itu tersenyum. Laut mendadak surut jauh, terlalu jauh, menyisakan pasir basah yang dipenuhi jejak kaki menuju daratan, bukan menuju laut. Balik sekarang, bisik Dina. Namun Raka terpaku. Matanya terasa panas, dadanya sesak, seolah ada tali tak kasat mata menariknya ke depan. Sosok perempuan itu mengangkat tangan. Pulang, katanya. Suaranya bukan seperti memanggil orang, melainkan memanggil milik. Pasir di sekitar kaki Raka mulai basah. Ombak kembali datang, lebih tinggi, lebih berat, menghantam pantai dengan suara seperti sesuatu dijatuhkan dari ketinggian. Dina menyeret Raka menjauh. Di belakang mereka, jejak kaki di pasir menghilang satu persatu, seperti ditarik kembali ke laut. Namun satu jejak tidak hilang. Jejak kecil, telanjang mengarah ke arah Raka. Keesokan paginya, mereka dipanggil penjaga pantai. Lelaki tua itu tidak bertanya banyak. Ia hanya menatap Raka lama. Kamu dipanggil, katanya. Siapa? Suara Raka nyaris tidak keluar. Penjaga pantai menunjuk laut yang di bawah ombak ketiga. Kenapa saya? Karena kamu melihat balik. Raka teringat senyum itu. Penjaga pantai menghela napas berat. Kalau malam ini kamu dengar suara langkah di pasir, jangan keluar. Kalau dia masuk, tanya Nisa gemetar. Lelaki itu menatap mereka satu persatu. Kalau dia masuk, katanya. Artinya
Ada yang sudah lama menunggu pengganti. Malam turun tanpa batas jelas. Pantai seolah menyatu dengan daratan. Bau melati makin pekat. Raka terbangun oleh suara kain diseret dari celah jendela. Ia melihat pasir masuk ke teras rumah. Basah, hitam, bergerak perlahan. Di antara pasir itu, jejak kaki menuju pintu. Lalu terdengar ketukan pelan, berirama. Raka, Raka, pulang. Dina menahan napas di sudut ruangan. Nisa menangis tanpa suara. Ketukan berhenti, sunyi. Kemudian terdengar suara air menetes dari langit-langit. Meski atap kering dan di balik pintu, suara itu berbisik, "Hijau itu milikku." Ketukan di pintu berhenti terlalu lama. Raka menghitung detak jantungnya, lalu berhenti. Teringat larangan yang bahkan belum pernah ia dengar secara jelas, tapi terasa sangat penting. Jangan menghitung apapun di pantai ini. Pasir di teras bergerak sendiri, mundur perlahan, meninggalkan jejak basah seperti tubuh yang baru diseret. Namun bau melati tidak pergi. Ia justru semakin pekat. Dari balik pintu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. "Aku kedinginan." Nisa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Bayu berdiri kaku di samping pintu, memegang kursi kayu seperti senjata yang tidak ia yakini. Lalu suara kain basah menempel di kayu pintu. Plak, seperti telapak tangan. Pelan-pelan gagang pintu berputar sendiri. Raka menjerit, dan pada saat yang sama pintu berhenti bergerak. Sunyi. Beberapa detik berlalu, lalu suara langkah menjauh, diikuti suara air, bukan ombak, tapi air yang ditarik. Seolah laut sedang mengumpulkan kembali sesuatu yang sempat keluar terlalu jauh. Pagi datang pucat, penjaga pantai kembali. Kali ini membawa sesajen kecil, bunga 7 rupa, kain putih, dan mangkuk berisi air laut. "Kamu masih di sini," katanya pada Raka. Bukan lega, melainkan heran. "Apa maksudnya?" tanya Dina. Penjaga itu menatap laut. "Biasanya," katanya, "yang sudah dipanggil semalam tidak bangun sebagai manusia." Raka menelan ludah. "Kamu melihatnya jelas?" tanya penjaga itu. Raka mengangguk. "Kalau begitu," lanjutnya, "dia sudah mengenalmu." Penjaga pantai duduk di pasir, mulai menata sesajen. "Dulu," katanya, "ada nelayan yang membawa pulang kain hijau dari laut. Istrinya memakainya. Malamnya ombak datang sampai dapur." "Apa yang terjadi?" tanya Nisa lirih. "Laut mengambil kembali," jawabnya, "dan meninggalkan sesuatu sebagai pengganti." Raka merasa dadanya dingin. "Pengganti apa?" Penjaga itu menatap Raka lurus. "Penunggu." Hari itu laut tenang, terlalu tenang. Tidak ada wisatawan, tidak ada perahu, bahkan burung laut tidak tampak. Penjaga pantai berdiri di bibir laut. "Kalau kamu ingin menolak," katanya, "kamu harus
harus bertahan sampai ombak ketujuh. Kenapa 7? Tanya Dina. Karena yang ketujuh, jawabnya, bukan datang dari laut. Sore menjelang, ombak datang satu persatu. Lambat, teratur. Ombak pertama dingin, kedua berbau amis, ketiga membawa suara perempuan tertawa, keempat membawa rambut hitam kusut, kelima membawa kain hijau robek. Saat ombak keenam datang, pasir di bawah kaki Raka menariknya masuk. Ia hampir jatuh, namun Dina menahannya. Jangan sentuh lautnya, teriak penjaga pantai dari permukaan air. Sosok itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Wajahnya cantik, terlalu sempurna, namun matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Sebentar lagi, katanya lembut, kamu lelah. Raka merasakan sesuatu menggenggam pergelangan kakinya. Dari bawah pasir, langit menggelap saat ombak ketujuh belum datang. Penjaga pantai berdiri di belakang Raka. Kalau kamu menjawab panggilannya, katanya, kamu akan pulang, tapi bukan ke darat. Sosok itu mengangkat tangan. Rambutnya melayang seperti hidup di air. Raka, katanya, aku sudah menyiapkan tempat. Dina menangis. Jangan dengar. Nisa berlutut membaca doa yang putus-putus. Raka membuka mulut. Bibirnya gemetar. Dan saat ombak ketujuh akhirnya datang, bukan dari laut, melainkan dari belakang mereka. Air asin menyapu kaki mereka dari arah daratan. Penjaga pantai berteriak, sekarang tolak. Raka menutup mata dan berteriak sekeras mungkin, aku bukan milikmu. Angin meledak, pasir terangkat, dan laut menjerit. Bukan marah, tapi kecewa. Teriakan Raka tidak langsung hilang. Suara itu ditelan, diputar, lalu dikembalikan oleh angin dalam bentuk gema yang aneh. Seolah ada banyak mulut tak terlihat yang menirukannya dengan nada lebih rendah. Aku bukan milikmu. Ombak ketujuh datang bukan sebagai gelombang, melainkan sebagai dorongan berat. Seperti tembok air yang tiba-tiba berdiri dan menjatuhkan diri ke pantai. Pasir terangkat, udara asin memenuhi paru-paru. Dunia kehilangan orientasi. Atas dan bawah terasa tertukar. Raka jatuh tersungkur. Saat ia mengangkat kepala, sosok perempuan itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Jaraknya hanya beberapa langkah. Kini ia terlihat utuh. Gaun hijau tua itu bukan sekadar basah, melainkan melekat seperti bagian dari tubuhnya. Kainnya bergerak sendiri mengikuti arus yang tidak ada. Rambut hitamnya menjuntai panjang, ujungnya bercampur pasir dan serpihan kulit kerang. Wajahnya cantik, terlalu simetris, terlalu tenang. Namun di balik kecantikannya ada sesuatu yang membuat jantung Raka berhenti sejenak. Ia tidak berkedip. Kamu menyebut namaku di dalam hatimu, katanya, tidak dengan mulut, tapi itu lebih kuat. Air laut naik perlahan sampai mata kaki Raka. Dingin, bukan dingin air,
melainkan dingin seperti sesuatu yang sudah lama mati. Penjaga pantai berteriak sesuatu, tapi suara itu tenggelam oleh deru laut yang kini mulai bernapas. Sosok itu menunduk, wajahnya sejajar dengan wajah Raka. "Kalau kamu menatapku lebih lama," bisiknya, "kamu tidak perlu menolak." Laut bergetar, bukan marah, kecewa. Dan kekecewaan laut selalu diikuti penandaan. Raka pingsan. Ia bermimpi berjalan di pantai yang sama, tapi tanpa garis air. Laut dan pasir menyatu seperti kulit yang dijahit kasar. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah, namun jejak itu tidak berasal darinya. Di kejauhan, perempuan itu duduk di atas batu karang, tidak menatapnya, menunggu. Saat Raka terbangun, pagi sudah naik setengah. Ia berbaring di lantai homestay, bajunya basah oleh air asin dan pasir kering. Tidak ada luka, tidak ada darah, namun dadanya terasa kosong. Bukan lega, kosong, seperti sesuatu telah dikeluarkan dengan rapi. Penjaga pantai duduk di kursi kayu, menatap Raka lama sekali. "Kamu membawa pulang baunya," katanya. Akhirnya, "Bau apa?" Suara Raka parau. "Bau laut yang tidak pernah surut." Raka menunduk. Di lengannya tidak ada bekas apapun. Namun saat ia menyentuh dadanya sendiri, ia merasakan dingin yang sama seperti semalam. Dingin yang tidak berasal dari tubuhnya. "Dia tidak mengambilmu," lanjut penjaga pantai. "Dia menanamkan kepemilikan." Perjalanan pulang terasa salah sejak awal. Udara darat terasa terlalu kering. Suara kendaraan terlalu keras. Bau aspal membuat kepala Raka pusing. Setiap kali ia melihat genangan air, bahkan sekecil selokan, dadanya terasa sesak. Malam pertama di rumah, Raka terbangun karena suara air menetes. Padahal tidak hujan. Ia mengikuti suara itu ke kamar mandi. Keran tertutup rapat, namun cermin berembun. Dan di balik embun itu muncul bekas telapak tangan kecil ditekan dari sisi dalam. Raka mundur dengan napas tersengal. Sejak malam itu, mimpi Raka selalu sama. Ia berdiri di pantai, menghadap laut. Dan kali ini ia yang memanggil lebih dulu. 3 bulan berlalu. Raka mulai kehilangan waktu. Ia sering berdiri terlalu lama di bawah pancuran, membiarkan air mengalir di wajahnya sampai hampir pingsan. Ia menyukai rasa dingin di kulitnya, terlalu menyukai. Suatu sore, saat hujan turun deras, ia mendengar suara ombak. Bukan dari televisi, bukan dari imajinasi, dari ujung gang rumahnya. Ia mengintip keluar. Air hujan mengalir ke selokan, namun alirannya berlawanan arah. Dan di tengah hujan, berdiri seorang perempuan berpayung hijau. Tidak basah, tidak bergerak, hanya berdiri, menunggu. Pantai selatan tidak menculik. Ia menunggu sampai kamu datang sendiri. Ia tidak marah pada penolakan. Ia hanya mencatatnya. Dan suatu hari ketika hidup terasa terlalu berat, ketika dunia darat tidak lagi memberi rasa memiliki,
Laut akan muncul dalam bentuk yang paling lembut. Genangan, hujan, mimpi. Dan jika suatu malam kamu berdiri terlalu lama menatap air, pantai selatan akan mengenalimu. Karena sekali kamu dipanggil, sekali kamu menatap balik, kamu tidak pernah benar-benar pergi.